terakhir ini untuk hari ini Bu Mulyani. Oke Bu, boleh. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai aja ya Pak Prasetyo ya? Iya Bu, Ya, iya Bu. silakan. Iya. Oke. Well, good afternoon my good students. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yeah. Welcome back to English subject with me, still with me, Ma'am Mulyani. And then I will make sure first about your condition today. As you know, it is our last subject today. So I hope we can still okay in this meeting. Jadi pertama-tama saya mau meyakinkan dulu kondisi kita semua yang sudah hadir hari ini apakah dalam kondisi yang bagus, berada di tempat yang safety, karena kita ketahui ini pelajaran terakhir ya hari ini. Jadi saya harap kita semua masih dalam kondisi yang oke. Bagaimana? Semuanya duduknya masih nyaman? Masih Bu. Okay, that's good. Okay, well, first of all, it's better if we are begin our learning process by praying first. Jadi pertama-tama alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan berdoa dulu seperti biasanya. So praying begin. Amin. That's all. Finish. Okay. Next, I will cross-check your present list. So please give your comment when I call your name one by one. Firman. I'm here, ma'am. Thank you for your response. Mutia. Present, ma'am. Thanks. Prasojo. Hadir Bu. Oke, Prasojo, Ibu harap Kamu bisa mencoba teman-teman yang lain agar terbiasa untuk menggunakan at least pada merespon kehadiran. Jadi karena ini pelajaran bahasa Inggris, kita sudah di tingkat anak SMK ya. Kita sekarang kan udah kelas 1 SMK nih. Berarti at least dimulai dengan respon kehadiran, ya Inggrisnya sudah muncul ya. Saya ulangi ya, Prasojo. Present Bu. Oke, that's good. Ya, yang lain juga nanti boleh sama ya responnya. At least di respon awal sudah kita in English, oke? Jadi level kita ya step by step kita sama-sama move on dari grade junior high school-nya. Iya Bu. Oke, next. Oke, thank you Prasojo. Jovin. Present, ma'am. Oke, thanks for your response. And then move to Yunis. Present, ma'am. Thank you Yunis. Rahmawati. Rahmawati, where are you? I'm here, ma'am. Okay, thank you for your response. And then Magdalena. Magdalena? Kamar mandi Bu. Oh, oke. Ya, artinya kita semua hadir pada hari ini ya. Tidak ada yang tidak hadir. Sekalipun Magdalena lagi di kamar mandi. Nah, terkait kehadiran. Biasanya yang terlambat hadir itu di sekolah kita diberlakukan aturan. Nih ya, sebelum kita mulai pelajaran, dari guru piket biasanya itu ngasih apa ke kalian jika kalian terlambat masuk di kelas saya? Ada selembaran? Pernah ada yang terlambat mendapatkan selembaran? Saya sering Bu, terlambat Bu. Saya belum pernah, isinya, Bu. Aduh. Okay. Biasanya Prasojo isi suratnya atau selembarannya itu isinya tentang apa Prasojo? Untuk dikasih ke saya sebagai guru mapel di kelas dari guru piket. Isinya diizinkan masuk Bu, turun tangan Bu sama guru piketnya. Oke, that's good. Yang lain juga walaupun tidak terlambat tapi pernah ya lihat wujudnya ya surat izin itu. Nah kira-kira Prasojo tahu enggak itu jenis itu surat apa itu? Surat yang apa ya Bu ya? Dikasih oleh belum tahu. Yang lain? Iya, nah ini
Ini yang kita akan pelajari hari ini. So, today we are going to learn about memo. So, memo ini ya, surat izin tadi itu adalah salah satu jenis memo. Memo yang dalam bentuk apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Okay? So, are you ready for study today? Ready, Mom. Okay, thank you for your response. So, I will share screen first. And then please pay attention on your screen. Jadi tolong diperhatikan, saya akan share screen. Jadi tolong diperhatikan screennya nanti ya, layarnya diperhatikan. Ya, Sehingga Bu. Ibu menjelaskan nanti bisa sambung. Oke, sambil menunggu screennya nih loading, Ibu akan memberikan informasi. Why we have to learn this object? Kenapa kita harus belajar ataupun apa sih tujuannya dari pembelajaran tentang memo ini? Selain yang tadi yang pertama kita ingin mengetahui jenis apa surat izin itu, jenis memo apa yang kategori memo apa dari surat izin masuk ke kelas seperti itu. Dan tujuannya, in the ending of our learning process, we hope, especially for me, jadi harapannya di akhir pembelajaran, nanti khususnya bagi saya, guru kalian, harapannya nanti you are able, kalian semua itu mampu, at least first, understanding about the goals of memo, the aims, the purpose, jadi tujuan dari memo. And then the second is, in the ending of our learning process, we are able to understand about the general structure. Jadi struktur, ya kenapa? Nggak gerak layarnya, Bu ya? Oh ya? Iya, dia masih di pertama nih, Bu. Oh iya, sabar ya Pras. Ya, Ibu jelasin dulu tujuan pembelajarannya, nanti Ibu gerak-gerakin. Oke? Jadi disimak aja dulu sambil nunggu slide selanjutnya. Oke, let's go on. Kita lanjutkan ya. Boleh ya, Prasetyo ya? Boleh, Ya. Bu. Tadi sudah ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, at least nanti akhir pembelajaran kita bisa mengetahui tujuan dari memo. And then the second is, at least nanti in the ending of our learning process, di akhir pembelajaran kita nanti bisa mengetahui struktur. Jadi bagian-bagian memo. And then the third, yang ketiga adalah, at least nanti di ending pembelajaran kita hari ini, kalian sebagai peserta didik itu bisa mengenal frasa-frasa yang umum atau yang biasa muncul pada memo. And then the last one is, yang terakhir salah satunya adalah kalian harapannya mampu untuk menulis sebuah memo. So that's there are 5 goals today. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran hari ini. So now let's begin. Kita mulai. Seperti yang diharapkan Prasetyo tadi, layarnya kita moving kan ya. Nih. Kita lanjut. Oke, di sini on your screen. Belum Jadi ada, Bu. kenapa Pras? Belum ada nih, Bu. Ada, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Nggak ada, Bu. Sorry. Sembunyi, Bu. Sembunyi. Oke. Sembunyi. I will cross check once again. Saya ulangi sekali lagi ya untuk share Ya. screen-nya. I don't know what's going on with my share screen. Oke, wait. Be patient please. Tolong sabar sebentar. Saya coba ulangi untuk share screen. Oh. Tadi area PowerPoint bahas. Semoga ini tidak terkendala. How about this? Bagaimana dengan ini? Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, Bu. Oke, saya coba untuk the next slide-nya apakah dia bergerak.
seperti harapan. Bu, Rasul itu tadi. Clara tidur Bu di kelas Bu. Siapa? Clara? Iya. Are you okay, Clara? Waduh, memang dah dia Bu. Ya, ini jam terakhir, so be careful with your eyes. Ya, ini jam terakhir, jadi hati-hati dengan Ngantuk, Bu. hati-hati dengan matanya ya. Coba untuk digoyang-goyangkan, lihat ke screen. Ini bagaimana? Tolong dikonfirmasi, bantu saya konfirmasi apakah screennya masih tetap di Nah, gerak sudah Bu. layar yang Alhamdulillah. Oke. Thank you. Next, kita lanjut. Jadi proses pembelajaran hari ini saya sambil presentasi menjelaskan dan saya akan mengkonfirmasi secara bergantian nanti selama our learning process, selama pembelajaran kita. Ya, memo is a message that is written shortly, clearly, and easy to be understood. Nah, dari sini sudah kita bisa pahami bahwa memo itu adalah pesan singkat. Seperti tadi surat izin itu isinya pasti singkat ya, prasojo ya, dan yang lain-lainnya, tidak dia panjang lebar, bahwa intinya mengizinkan masuk ke dalam kelas. Dan the other karakteristik itu shortly ya, itu selain shortly dia clearly, jelas dan easy. Easy itu gampang to be understood, untuk dipahami. And then for the other information about memo can be side formal when it is used as a formal statement later. Jadi memo ini dikatakan sebagai formal ketika digunakan dalam kondisi yang formal. Ya, dalam surat formal, maka dia menjadi jenis memo yang formal. Dan bagaimana jika dia ketika digunakan pada kondisi yang tidak formal, ya maka dia dikatakan menjadi memo yang tidak formal. Contohnya, for example, ketika saya seorang anak memberikan pesan kepada ibu saya yang saya tempelkan di meja belajar dan sebagainya, itu kondisinya ataupun situasinya dikatakan sebagai memo tidak formal. Ya, jadi yang dikirim antara sesama teman dan orang-orang terdekat, yang intinya bukan berdasarkan di perusahaan ataupun perkantoran. Itu yang membedakan. So, next, usually in the form of question, order, information, warning, and request, or expectation. Jadi biasanya ya, biasanya nih isi memo itu terkait dengan pertanyaan, bisa jadi permintaan, informasi, terus peringatan, dan harapan. Nah, kalau tadi yang surat izin itu isinya tuh yang kategorinya yang mana kira-kira yang izin masuk kelas tuh? Ayo, Request, Bu. Request. Ya, permintaan bisa. Oke, that's good. Prasojo, yang lain sepakat ya? Oke, as long as is it clear for you sejauh ini sudah paham? Ada 3 poin yang kita bahas terkait memo, yaitu yang pertama, dia harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Terus ada 2 jenis memo, formal dan tidak formal. Dan yang ketiga, biasanya bentuknya pertanyaan, permintaan, informasi, peringatan, dan harapan. Once again, as long as is it clear for you sejauh ini sudah paham? Berarti Ya. yang saya pegang itu informal atau formal, Bu? Yang saya terlambat tuh. Nah, oke, that's good. Itu pertanyaannya. Sekarang kondisinya adalah di Di sekolah, Bu. sekolah. Nah, kalau di sekolah itu kondisinya dia dikatakan sebagai formal. Nanti kita bisa formal. lihat perbedaan bentuk formnya ya, untuk the next information or the next explanation. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan lebih clear. Oke? Ya, oke, next. Jika tidak ada yang ditanyakan terkait ini, kita lanjutkan. Ya, ini yang tadi saya katakan, there are 2 types of memo. Yang formal tadi biasa juga dikatakan sebagai official memo. Jadi, identik dengan perkantoran dan sebagainya. Dan sedangkan yang private or informal memo itu bisa juga dikatakan sebagai unofficial memo. Go on, lanjut. Let's to discuss about the part of memo, especially for official memo. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait bagian-bagian memo, khususnya memo yang formal. Nah, nih coba dibaca dulu.
Firman, kelihatan di screen atau Clara tadi ngantuk, yuk Clara yuk. Memang Bu dia Bu. Dibantu help me please Clara. Coba dilihat di Ya, Bu. screennya informasi apa yang bisa kamu temukan. There are two parts of the form of the official memo. Ini kira-kira tentang apa nih Clara? Bagian memo, Bu. Oh, that's good, excellent. Ya, pintar sekali Clara. Yang lain juga saya harap sama ya pemahamannya. Jadi ini adalah bagian-bagian memo, khususnya memo official memo. Ya, jadi formal memo. Di mana yang pertama ada apa isinya Bu? Bu. Ada apa isinya Rahmawati? Bagian pertama Rahmawati di situ ada bagian apa? Ada receiver, ma'am. Oke, good, receiver. Terus apa lagi? Enter. And then what else? Apa lagi? Matter and date. Ya. Nah, yang disebutkan Last oleh Oke, that's good. Thank you Rahmawati. Nah, sekarang Mutia, yang disebutkan Rahmawati tadi itu Mutia itu bagian apa ya? Kan ini ada dua nih bagiannya. Ada head of memo and content. Yang disebutkan oleh Rahmawati tadi itu bagian dari apa? Head of memo, ma'am. Wow. Good. Thank you for your response. Jadi sepakat ya semua ya. And then berarti yang kedua itu isinya tentang konten. Jadi ada dua bagian. Kita cek bersama-sama sampai di sini kita sudah mendapatkan goals yang kedua. Jadi kita sudah bisa mengetahui part ataupun struktur dari memo, bagian-bagian memo. Spesialnya baru untuk yang official memo. Kita lanjutkan untuk structure lebih detailnya sebelum masuk kepada contoh. Nah, ini structure of formal memo. Tadi Rahmawati mengatakan ada receiver. Ada yang tahu receiver itu apa? Maksudnya? Oke, that's good. Good job Firman, penerima. Maka ada kata to. To itu artinya untuk. Nah, itu diisi untuk the receiver, jadi yang menerima. Next, ada from. Itu keterangannya the person writing the memo or sender. Itu di situ siapa? Kalau yang di atas to-nya itu penerima, Devi mana ya Devi? Ibu pengen dengar suaranya Devi nih. Devi, where are you? Oke. Ya, Devi. Pengirimnya, Bu. Oke, that's good. Thank you, Devi. Jadi ya, from itu diisi yang penulis atau yang mengirim memo itu. And then, kalau date ini semua tahu ya, itu terkait tanggal, waktu penulisan. Go on, lanjut. Subject ini keterangannya a short specific topic discussed on the memo. Eunice, where is Eunice? Eunice, can you help me, Eunice? Eunice. Ke WC, ke belakang Bu. Ke WC, oke. It's okay. Can you repeat? Yeah, Eunice, can you help me give information about subject on the screen? Bisa nggak ngasih bantuan ke Ibu nih? Kira-kira subjeknya nih di screen ini maksudnya diisi apa ya? The person, ma'am. Orang yang mau dikirimin memonya. Bagaimana? Oh, sorry. No, it's not. Oke. Pesannya, ma'am. Pesannya. Oke, that's good. Jadi ini berarti kelihatan Yunis nih paham karena dia bisa mengklarifikasi kesalahan sebelumnya. Berarti ini keren nih Yunis nih paham materinya ya. So, what is differences between content? Nah, sekarang nih apa nih bedanya antara subjek sama konten? Ada yang bisa? Nih, kan subjeknya itu kan a short specific topic. Sedangkan kontennya the message or thing that written on the memo. Yang pertama itu ada short, specific. Dia pendek, lebih sederhana, lebih detail. Subjek itu lebih, judul Bu. Kalau konten itu isi untuk menerangkan si judul tersebut Bu.
Saya Oke, prasojo, Bu. thank you. Berarti yang kontennya itu isinya ya. Contohnya memonya tentang meeting, tentang rapat. Berarti isinya kontennya nanti ya deskripsi tentang penjelasan kebutuhan rapat itu. Oke, that's good. Wow. Ini thanks God I have a good students today. Ya, ini luar biasa nih hari ini siswanya keren-keren. Nah, nih kita let's move to one of the example for memo. Jadi ini kita masuk kepada contoh. Nah, ini contohnya. Contohnya sekali lagi kita masih di memo yang official ataupun yang formal. Terus tuh ada tulisan memo. Itu identik ya. Kalau yang formal, tulisan memonya tuh identik ada di atas. Terus ada kata to, from. Ini to-nya di sini kalau di contoh ini untuk siapa? Employees. Hello. Untuk semua pegawai atau pekerja atau semua karyawan. Ya, boleh. That's good. Terus from, dari siapa memonya? Ahmad Fajar. Ya, sebagai siapakah dia? Head manager. Jadi, terus tanggalnya tanggal 15 Februari 2015. Subjeknya nih apa nih? Ada yang tahu nih? Companies any Ulang tahun, Bu. Ulang tahun. Perusahaan. Jadi company itu perusahaan. Oke? Nah, di bawahnya itu adalah kontennya kan? Itu isi dari memonya next Sunday we are going to celebrate our companies. Ada yang bisa coba untuk reading sejenak? Siapa yang bisa bantu untuk reading? Next Sunday we are going to celebrate bla 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 bla. Ayo, silakan. Ini Rahmawati, biasanya pronunciation-nya good ini. Ayo, boleh dicoba Rahmawati? Nggak kelihatan, Bu. Oh ya? Matanya minus. Oh my goodness. Oke, oke. Betul, Bu. Betul, maaf. Oke, nanti boleh Ibu send via ini ya, via WhatsApp PPT-nya, jadi bisa otodidak dibaca masing-masing ya. Jadi ini terkait memo formal. Kita lanjut kepada yang kedua ya, yang tidak formal atau informal. Sekali lagi, ini yang dimaksud nih yang kursor yang Ibu goyang-goyang ini head of memo. Dan yang di bawah ini, yang kursornya Ibu goyang-goyang ini adalah konten. Oke, ya kita sudah mencapai target yang kedua, yaitu sudah mengenali struktur dari memo. Next, ini memo yang kedua unofficial dan atau biasa dikatakan sebagai informal memo. Ada dua juga, the head of memo dan konten. Perbedaannya apa? Let's to check the structure of informal memo. Kita cek ya, sama-sama struktur informal memonya, apa yang membedakan. Di sini ada kata to, content, and name. Untuk from-nya ini official ya, jadi boleh digunakan, boleh tidak juga, sama halnya dengan sign, tanda tangan. Oke, di formal itu boleh juga dibubuhkan tanda tangan, boleh tidak. Jadi itu pilihan aja, opsional. Oke, next kita masuk ke contohnya. Nah, nih di sini kita bisa melihat perbedaannya antara yang informal dan formal. Jadi jika yang formal, dia head of memonya itu lebih detail, waktu untuk siapa, kepada siapa, terus subjeknya apa, itu tertera. Sedangkan untuk yang informal itu atau yang private memo, dia langsung kepada siapa, terus isinya di bawah nama yang menulis atau yang memberikan memo. Di sini contohnya kepada Ibu. Yang nulis adalah Putri. Isinya dia katakan terkait ingin minjam tas ibunya untuk
pergi ke birthday party temannya Bima. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi secara struktur ada perbedaannya terlihat dengan jelas. As long as is it clear for you? Sejauh ini bisa Yes, dipahami? ma'am. Oke. Bisa. Thank you for your response. Oke, go on. Lanjut. Nah, apa yang harus atau apa yang perlu lagi kita pahami dari memo, yaitu ungkapan dalam memo. Di sini untuk mencapai goals kita pada pemahaman di ending pembelajaran nanti kita bisa tidaknya kenal ya ataupun mengingat ungkapan frasa-frasa umum apa saja yang sering muncul pada memo. Nah, di sini ada beberapa, please be advised, this is to inform, yang mana artinya sudah Ibu tuliskan di situ. Please be advised itu artinya harap maklum. Terus itu merupakan frasa yang sopan untuk mengatakan we wish to inform your dad, bla bla bla. Jadi pilihannya ada di sini. Nanti tinggal kalian baca, terus tinggal kalian identifikasi di memo-memo yang kalian pernah temukan ataupun yang akan kalian temukan nantinya ke depannya. Oke. Next. Ya. Selanjutnya berikut ini merupakan tanggapan yang diharapkan diterbitkan memo. Jadi, yang tanggapan harapan yang biasa ketika kita memberikan memo kepada seorang, harapannya orang itu responnya seperti apa. Nah, ini you must. Ketika diharapkan hadir berarti you must, kamu harus dan lain sebagainya. Di sini sudah ada will come into effect, please contact, terus hubungi, itu ada artinya semua. Nanti tolong dibaca, jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya. Intinya ini adalah yang sering ataupun harapan yang diharapkan diterbitkannya sebuah memo seperti itu. Oke. Ya. Ini nanti dari semua aktivitas pembelajaran kita hari ini, Ibu akan upload di sini. Jadi silakan kalian kunjungi aja nanti. Ini ada link YouTube channel. Jadi boleh nanti mau pengayaan, mau remedi dan lain sebagainya, kalian butuhkan video pembelajaran ini, silakan nanti kunjungi saja YouTube channel ini dengan link yang sudah Ibu terterakan di bawah sini. Jadi nanti insya Allah juga Ibu akan menambahkan contoh-contoh lain atau beberapa contoh memo lainnya yang tidak Ibu tampilkan di slide kali ini. Jadi silahkan nanti jika ada yang malas baca, join aja di video ini. Yang doyan nonton, belajarnya di sini, yang doyan baca, nanti belajarnya melalui PPT ini akan Ibu share juga. Ya, seperti itu. Oke. Ya, I think it is about our explanation today. And then, how about your action? Jadi tadi sudah sedikit banyak kalian sudah praktek sebenarnya. Tadi sudah praktek menentukan struktur teks atau struktur memo. Tadi sudah diwakili beberapa siswa. Namun itu rasanya kurang cukup ya. Kurang cukup untuk memvalidkan per individu dari kalian. Oleh karena itu, di sini Ibu punya, Ibu stop screen dulu sebentar. Ibu punya LKPD buat kalian yang nanti harapannya kalian gunakan untuk mengevaluasi ataupun evaluasi untuk Ibu melihat perorangan dari kalian ya, per siswa. Jadi LKPD ini nanti Ibu akan jelaskan sedikit bagaimana how to use it, bagaimana menggunakan ini sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini benar-benar tercapai semuanya. Oke. Sebentar sambil menunggu Ibu share screen, boleh jika ada yang ingin bertanya sebelum kita action ataupun praktek. Tapi sebenarnya tadi kita udah sambil explanation, kita udah sambil praktek sedikit-sedikit yang diwakili beberapa siswa, terutama dalam menentukan ataupun mengidentifikasi
dari struktur memo itu sendiri, bagaimana menemukan beberapa frasa. Ini ada apa ini, screen saya tidak bisa berpindah. Oke. Wait. Saya harus pindah ke LKPD dulu. Ayo silakan, sambil ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu Ibu untuk share screen untuk LKPD-nya. Boleh? Silakan bertanya yang masih belum dipahami. Udah paham, Bu. Alhamdulillah. How about the others? Gimana yang Clear, man. Halo Bu, kok Ibu nge-freeze Bu? yang lain? Presentasi dan LKPD-nya, sehingga harapannya nanti kalian bisa fokus di paper worksheet-nya. Tapi ini masih harap bersabar karena masih loading. Entah kenapa ininya. PR aja itu, Bu. Iya, Ya. PR aja Bu. Ini mau bel pulang Bu. Tit gitu bunyinya Bu. Oke. Oke. Berapa menit lagi bel pulangnya, Prasojo? Karena ini sayang jika Yang piket kelas siapa yuk? Belum piket nih. tidak mengenai instruksi yang jelas. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, berarti sudah ada tahap menunjukkan LKPD ya. Oke. Iya, kan Thank sudah you. ada tahap untuk menyampaikan itu. Oke, Bu. Ya, Oke, Ibu. Oke, baik. I think hilang. Ringan, Bu. Duh iya, Hilang. hilang Bu. Oh, mungkin karena jaringan terus harus sharing tadi ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, nah silakan. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari tadi proses pembelajaran yang terakhir tadi? Silakan Yang Bapak kita Ibu. bisa ambil bagus Bu. Ya, dalam hal apa mungkin yang bisa kita pelajari? Ya, dalam hal apa? Hal positif atau hal tadi hal baik ya yang bisa kita pelajari? Jadi ini nampaknya aktor kelasnya Pak Prasojo ini ya. Waduh. Murid yang sangat aktif ya dan ekspresif. Nah, mungkin ketua kelasnya ini ya. Ya, oke. Ya, jadi mungkin nanti bisa ditanggapi juga ya Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita pelajari yang pertama tadi memang sebisa mungkin ya tadi saya melihat Bu Guru Bu Mulyani ini berusaha untuk mendorong ya kan, encourage the students to use English ya, to speak, not only to speak ya, to use English ya, actively or passively ya, maksudnya secara aktif ya. Yang sederhana, yang simple itu bisa dibiasakan untuk dilakukan di kelas. Misalnya dari mulai greeting, kemudian checking the role, gitu ya, responding tadi the teacher's call ya, and so on, sampai misalnya kata yang very simple, do you understand?
Is that clear? And so on and so on ya. The simple ones ya. Yang mulai dari starting from the simple ones. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, kita tambah yang lebih sulit, yang lebih complicated, yang lebih kompleks, gitu ya. Sehingga terbiasa untuk baik mendengar guru, ya, menggunakan bahasa Inggris, ya, juga menggunakan itu secara aktif, ya, yang simple saja tidak apa-apa. Oke, mulai dari yang simple, ya. Kemudian tadi sayang ya Ibu ini nggak ada, nanti mungkin bisa disampaikan. Betul tadi komentar dari Pak Ketua kelas ini ya, siswa Ketua kelasnya ini Pak Prasojo tadi ada yang mengatakan, jadi tadi betul perlu direspon oleh guru ya, celetukan oleh dari murid tadi ya, gimana sudah masuk? Ya, celetukan dari siswa, misalnya, loh kok nggak gerak Bu? Padahal gurunya sedang menjelaskan tentang tujuan. Ya, oh tadi terlempar ya Bu? Iya, mohon maaf Ibu. Ya, oke. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Ini sudah sangat sore juga, Bapak Ibu. Ya, jadi tadi celetukan dari siswa itu perlu direspon juga ya oleh guru ya. Seperti misalnya tadi Pak Prasojo tadi kan, loh ini ibunya kok nggak gerak-gerak apa layarnya, padahal ibu sedang menjelaskan sesuatu gitu ya. Nah berarti besok lagi seperti tujuan itu nampaknya perlu dituliskan ya, supaya perhatian siswa juga tertuju kepada yang disampaikan oleh ibu guru, misalnya seperti itu ya. Sama dia siapa lagi tadi yang celetuk? Clara ngantuk Bu, gitu ya. Ya, ketua kelasnya bilang gitu ya, seperti itu. Nah itu perlu direspon juga, ditanggapi oleh guru gitu ya. Karena ya wajar, misalnya tadi ini jam terakhir ya. Nah kira-kira, nah itu makanya guru namanya perlu ada plan A, plan B ya. Kalau seperti itu, atau bisa diperkirakan lah, saya jam terakhir itu ya. Wajar gitu ya. Iya, Bu Linda pesan jam juga sudah ngantuk kali ya, sudah capek Bapak Ibu ya, sudah sore ya. Iya dah. Oke, kita cepat saja. Saya seperti itu. Jadi celetukan dari siswa itu perlu kita respon ya. Itu yang selanjutnya. Ini Bapak Ibu kan sekarang paradigmanya menjadi berganti ya. Banyak paradigma yang berubah. Artinya kalau dulu misalnya kalau guru misalnya menunjukkan kemampuannya, menjelaskan dan seterusnya ya, di depan ya, bahasa Inggrisnya luar biasa, dia di kelas itu pakai bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris terus. Kemudian ada perasaan dalam tanda kutip kan, kalau guru nggak ngomong di kelas itu ada rasa bersalah ya nggak? Betul Bu. Ya, di paradigmanya jangan merasa bersalah kalau tidak banyak ngomong gitu ya. Justru yang sekarang dibalik, siswanya yang harus banyak ngomong, beraktivitas gitu. Jadi dari teacher center ke student center. Nah itu memang tidak mudah mengubahnya karena ada rasa bersalah ya, itu tadi kalau nggak ngomong, kalau nggak nerangin rasanya menurut kamu gimana gitu ya, gitu ya, gimana gitu ya. Tapi justru lewat kegiatan-kegiatan yang kita desain ya, makanya ada LKPD tadi. LKPD itu harus kita desain sedemikian rupa supaya bukan kita yang aktif, bukan kita yang dominan, tetapi siswa yang dominan. Misalnya dengan bekerja kelompok atau dengan apa, misalnya bermain games, ya. 3 juta di awal. Saya yakin Bapak Ibu kreatif ya, bisa mengkreasikan kegiatan-kegiatan apa yang banyak melibatkan peserta didik.
Ya, jadi misalnya tadi sebenarnya bolehlah misalnya nonton nanti mungkin dibalik Ibu ya, nonton YouTube, kemudian setelah nonton nanti diberi bukan tugas ya, misalnya diberi kegiatan aktivitas setelah nonton, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu lihat di sana, permasalahan apa, fenomena apa gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa sangat kreatif untuk mendesain itu. Jadi konsepnya itu ya Bapak Ibu, tidak usah merasa bersalah kalau tidak banyak ngomong di kelas ya, seperti itu. Ya, selebihnya oke, tadi ya saya sudah sampaikan tadi di awal, mungkin Bu Mulyani tidak pas keluar ya, jadi mendorong mereka untuk menggunakan bahasa Inggris ya, meskipun itu ya sifatnya sederhana, simple saja ya. Oke, itu dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau sudah? Untuk besok nampaknya kok agak sore ya Bapak Ibu, ini kok saya pagi sampai siang itu ada kegiatan. Coba nanti bisa mulai siang gitu ya, bisa mulai siang, nanti istirahat sebentar, sore kita lanjutkan. Ini nampaknya seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti coba tidak mulai dari pagi ya Bapak Ibu, karena pagi jam 8 itu ada kegiatan di kampus. Ya, Bu. Dan nanti besok Bu Laili ya bisa mempersamakan. Nah, saya yakin Bu Laili itu kan ya bagus ya, tidak hanya sebagai guru tapi juga instruktur, bisa berbagi juga anak beliau guru ya, mungkin share permasalahan apa ya, yang cocok, metode apa yang sesuai dengan siswa bisa beliau share. Ya, Bapak Ibu juga bisa ya, jadi di sini diharapkan sebetulnya tidak hanya bertanya gitu ya, tetapi bisa tidak hanya misalnya merespon, menanggapi ya, tetapi juga silahkan Bapak Ibu misalnya, oh saya itu pernah punya permasalahan seperti ini, terus saya coba metode ini cocok, nah silahkan dibagi juga ke Bapak Ibu yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau tidak, ya, Bu, ya silakan. satu lagi Bu, untuk pengumpulan tugas di LMS, ya. itu ada deadline-nya nggak Bu? Kalau bisa agak sedikit malam gitu Bu. Bisa sampai jam berapa Bu ya? Bisa sampai jam 10 ya? Iya Bu. Ya, kalau di sini jam 18 ya, jam 6. Oh, Yang ini kan Bapak yang tugas instrumen ya, evaluasi unggah ya. ya Bu, betul. Ya, ya. Mohon bisa nanti jam 6 Bapak Ibu. Bisa ditambah nggak Bu? Nanti koreksi juga gimana Bapak Ibu ya. Ya. Oke, ya mungkin masih pada waktu kurang lebih jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya Bu. Ya. WIB-nya ya, 18 WIB. Ya, 18 WIB. Itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita tutup dulu untuk hari ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi besok siang. Ya, nanti tepatnya jam berapa nanti saya share ke grup. Gitu Bapak Ibu, marilah kita akhiri sesi kita hari ini dengan doa syukur. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu, guru yang hebat, top ini ya, semangatnya luar biasa. Ya Bapak, saya yakin, saya tahu Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa. Oke. Bilang aja Ya, nunggu suami pulang. mohon maaf. Nunggu suami pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ya, lanjut istirahat dulu Bapak Ibu. Ya, saya tutup ya. Iya. Sampai ketemu insya Allah besoknya.